Halo cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast School of Life. Aku harap kalian kabarnya baik-baik aja. Nggak kerasa sekarang udah di episode yang ke-23 yang bakal keluar tanggal 6 September 2020. Berarti sudah sekitar 3 bulan berlalu. Aku nemenin kamu dan kamu juga nemenin aku. Kita hangout bareng di podcast ini. Banyak banget yang udah aku pelajari dan aku harap juga kamu belajar banyak. Diawali sama tanya kabar nih. Gimana kamu? Aku harap kamu sehat-sehat aja ya. Aku harap kamu tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Nggak gampang. Hidup ini emang harus, kalau istilah orang Kristen bilang, harus pikul salib, harus berjuang gitu, harus give our best, mengoptimalkan semua potensi yang kita punya, belajar mengolah waktu dengan sedemikian rupa, belajar mengolah hati kita, ya, sosial juga, harus ketemu banyak orang, harus belajar gimana cara respon, dan aku harap semakin hari semakin baik kita bisa respon apapun model orang itu. Dan memang kadang harus disakiti, harus digesek sama masalah-masalah yang ada. Bahkan semakin dekat kita punya hubungan sama orang, gesekannya itu mungkin semakin sering, tapi gesekan itu semakin mendewasakan kita. Bahkan mungkin semakin dalam, makin sakit, tapi gak apa-apa, itu mendewasakan kita. Aku harap kamu yang lagi sedih, lagi patah hati, atau apapun itulah, jangan nyerah, tetap semangat. Gak apa-apa sedih, gak apa-apa, mungkin sakit hati, kayak cool down dulu, tapi setelah itu bangkit lagi, semangat lagi, hadapi dengan senyuman lagi, dengan kepercayaan di hati, I can do it, dengan percaya di hati, I will do it. Kecewaan, kegagalan, hampiri itu, embrace mereka dengan senyuman. Thank you, makasih buat udah jadi part of my life, terima kasih udah mendidik aku selama ini, kayak gitu. Dan buat kamu yang lagi seneng, lagi berbunga-bunga, entah karena apapun itu, congratulations, I'm happy for you. Tapi jangan juga sampai kamu lupa dengan kenyataan bahwa dari gunung ke satu mau ke gunung yang lain itu harus melewati lembah. Artinya dari kemenangan ini mungkin kamu harus lewat lembah lagi, naik lagi, baru dapat kemenangan lagi. Tapi gak apa-apa, it's good. Oke, episode kali ini kita bahas tentang legalitas dalam pernikahan. Tema ini aku dapat berangkat dari satu pertanyaan dari seorang teman tentang, bro, aku gak tahu sih kenapa sih menikah itu penting, emang butuh ya nikah, kayak gitu. Well, mari kita bahas sisi pandangku tentang hal ini. Kita mulai dengan menikah itu penting atau enggak. Kita lihat kayak gini, bro, aku sama pacarku itu udah tinggal bareng, kita ngurusin semua bareng. Berarti sebenarnya nggak perlu nikah juga gitu buat tinggal bareng. Bahkan mungkin dari sisi pandangku, buat menikmatin seks nggak harus unbedingt kita married. Well, kalau mau kita bahas practicable-nya, that's right. Kita bisa, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, kumpul kebo atau tinggal bareng, Zusammenleben kalau bahasa Jermannya. Bisa juga gitu, nggak perlu married. Bisa, harus nggak? Pertanyaan itu, mungkin ini cuma bisa dijawab individual. Setiap orang punya pengertian sendiri tentang kumpul kebo, setiap orang punya pengertian sendiri tentang menikah, dan aku nggak bisa memaksakan pendapatku, never. Tapi kita bahas dulu deh, umumnya apa sih pernikahan itu? Ini kalau kita lihat, pernikahan itu adalah pria dan wanita. Terus kita lihat dari dua menjadi satu. Ada lagi kayak pengakuan untuk menikah. Kalian ingat gak sih di film-film Hong Kong zaman dulu, Taiwan, pendekar-pendekar, cewek cowok, aku berjanji akan menikahi kamu. Terus tiba-tiba dia menghadap ke dewa yang di belakangnya, kul dewa, dia angkat tangan, berlutut dua-duanya, terus bersumpah bahwa aku nama siapa, Jenderal Dien Feng, menikahi Liu Xingyu, gitu. Bumi dan langit adalah saksinya bahwa aku akan mencintai istriku selama-lamanya. Udah, mereka menikah. Itu berarti ada pengakuan.
Mau di gereja juga ada pengakuan. Di Muslim juga setauku akad nikah itu juga ada pengakuan. Harus mengaku saya terima nikahnya gitu. Harus ada gitu. Di agama lain aku nggak tahu. Cuman aku yakin ada pengakuan, ada saksi. Meskipun seperti di film Chinese tadi, Langit dan Bumi. Jadi intinya di dalam pernikahan itu ada pengakuan. Ada yang namanya komitmen. Harus komitmen. Kepada siapa dong? Jadi kan kita mengaku bertumpah darah satu berbahasa Indonesia. Kepada siapa? Kepada bangsa Indonesia. Nikah, kamu ngaku sama siapa? Kamu ngaku sama orang dan sama Tuhan kamu, sama Allah. Itu pengakuan yang dibutuhkan dalam pernikahan. Berarti cuma omong doang dong bro. Berarti nggak harus kan aku menikah. Oke, sabar. Kalau kita ngomong legalitas, berarti ada yang mengesahkan, ada yang melegalkan sesuatu. Siapa? Yang aku percaya adalah Tuhan dan hukum, pemerintah dalam artian. Jadi gini, kalau boleh aku mau kasih satu analogi yang sedikit beda, tapi prinsipnya yang aku percaya mirip banget, yaitu dalam bekerja. Aku sebagai orang asing di sini, kerja di Jerman secara legal, aku harus bayar pajak. Aku bisa tuh kerja tanpa bayar pajak, artinya kerja gelap atau Schwarzarbeit. Aku bisa, tapi itu menurutku banyak banget nachteilnya atau kekurangannya, kontranya daripada positifnya. Jadi kerja, kau bisa kerja gelap, kau bisa kerja dengan tantangan kontrak sah. Kau bisa milih tuh. Dua-duanya sama capek, dua-duanya sama-sama berkeringat, dua-duanya sama-sama mungkin juga dimarahi, sakit hati, kepahitan. Dua-duanya dapat uang, dua-duanya dapat kenalan kolega, dua-duanya menumbuhkan kamu dalam arti kamu belajar banyak dua-duanya. Gajinya, oke. Yang satu nggak bayar pajak, yang satu bayar pajak. Yang nggak bayar pajak biasanya lebih sedikit per jamnya. Yang bayar pajak lebih gede per jamnya, jatuh-jatuhnya sama lah, anggap aja. Kalau kamu di posisi itu, kamu milih mana? Kamu milih yang legal atau milih yang gelap? Kalau aku dalam dunia kerjaan, aku milih yang legal. Kenapa? Perusahaanku itu berkewajiban memberi aku sekian jam seminggu untuk aku kerja. Jadi aku pasti kerja. Ada kepastian. Nggak mungkin nggak. Kalaupun harus ada pengunduran diri atau pemecatan, itu ada aturan nih, 3 bulan atau 1,5 bulan. Ada aturan main nih. Kalau aku sakit, tetap aku dapat gaji. Kalau aku libur, aku dapat libur gaji 28 hari kerja misal. Kalau misalnya aku pindahan, aku dapat 1 hari free tanpa mengurangi gajiku. Itu adalah kerja yang legal. Aku tanda tangan kontrak. Kalau yang Schwarzarbeit, yang gelap, kalau sakit, ya udah kamu nggak usah kerja, nggak dapat uang. Kalau ada apa-apa, kecelakaan kerja, tangannya, kalau yang di dapur, tangannya kegores, atau harus ada yang benar-benar fatal, siapa yang mau jamin? Kita nggak bisa bilang di rumah sakit, ya ini kecelakaan kerja. Emang kamu kerja? Kamu kerja di mana? Mana kontraknya? Siapa bos kamu? Mana bisa jawab? Nggak bisa. Itu ilegal. Kamu bisa ditangkap bahkan bisa didenda ribuan euro kalau kamu ketahuan. Karena kamu nggak bayar pajak, kamu nggak ada tanda tangan kontrak. Nggak bisa. Kebalikannya, kalau kamu legal, kamu sakit, kegores dikit aja, terus bisa bengkak. Oh, ini kecelakaan kerja. Kamu ke rumah sakit, sampai sembuh baru kamu balik lagi. Kamu kasih aja kita bukti dari dokter bahwa kamu sakit sampai sekian, itu balik lagi. Selesai gitu, nggak ada yang permasalahin. Jadi komitmen itu penting buat aku. Jadi kalau kamu sekarang tanya, aku bisa zusammenleben, aku bisa tinggal bersama sama pacarku, aku nggak perlu merit. Analogiku, mungkin kamu sebagai orang yang istilahnya kerja gelap. Buat orang yang merit, tanda tangan kontrak kamu sama Tuhan, sama istri kamu, bahwa kamu bertanggung jawab buat kamu bertanggung jawab atas istri kamu, dalam suka maupun duka. Buat cewek juga sama, nggak ada beda nih. Kamu tanda tangan kontrak. Kamu, dengan ini aku nyatakan sebagai suamiku. Aku ikut kamu kemanapun kamu pergi, dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat. Kita jalani bareng. Ada komitmen gitu. Jadi tanpa ada yang hitam di atas putih, itu tanggung jawabnya sedikit banget. Komitmennya minim banget. Dan itu nggak
legal lah kalau dunia kerja bilang. Tapi buat orang yang bilang, bro tapi aku gak percaya sama Tuhan, terserah aku dong. Oke, kamu yang decide gimana cara hidup kamu. Cuman gini, kita perhatiin deh, sama-sama cewek, sama-sama cowok, sama-sama berpasangan, sama-sama saling mencintai. Saat cowok sama cewek itu udah bersatu, bahkan intim banget, bahkan sudah ada hubungan seksual. Hubungan seksual itu menyatukan cowok sama cewek. Keintiman yang paling intim itu hubungan seksual. Bayangin kalau kamu melakukan hubungan seksual tanpa adanya komitmen, tanpa adanya rasa tanggung jawab yang mau bilang apapun yang terjadi, aku sama kamu. Apapun yang terjadi, aku sama kamu. Dan please, apapun yang terjadi, stay with me. Tanpa adanya tanggung jawab ini, dan kamu udah bersatu tanpa adanya kontrak istilahnya. Kalau ada apa-apa dan ternyata kalian harus pisah tanpa dipisahkan dengan maut, bahkan pisah karena yang satu udah gak mau lagi berkomitmen sama kamu, saat kalian dipisah, krak, betapa hancurnya. Mau kamu cewek mau kamu cowok, hancur itu rasanya. I was there, aku tahu gimana rasanya. Dan gak cuma 1-2 cewek, beberapa. Jadi aku ngomong ini bukan sebagai orang yang suci, ngomongin kamu jangan gini enggak. Aku juga gak bilang jangan kan. Aku cuma kasih sisi pandangku. Aku gak menghakimi. I was there, I know it tastes so good. Sama kayak kalau analogi kerja tadi, I know kamu juga dapat uang, tapi levelnya tuh beda. Bayangin cowok sama cewek berhubungan seks itu kayak 2 lakban ditempelin di posisi yang sama-sama merekatkan. Jadi benar-benar saling merekat. It's sex. Saat mereka harus dipisah, krak, itu akan meninggalkan luka yang sangat dalam, yang sakit banget, hancur banget. Mau cowok mau cewek, mau yang ninggalin mau ditinggalin, I believe mereka sama-sama hancur. Nggak heran kenapa kalau ada, ya aku mau balikan lagi sama mantan, karena it's different gitu. Kalau kamu belum sampai ke situ, mungkin lebih mudah untuk move on, karena kalian belum ada kesatuan jiwa yang sangat gimana gitu. Kalian masih saling kenal, kalian masih, oh dia nggak suka ini, dia suka ini, masih overfacial, dan itu good. Karena saat kamu rela kasih the best part of your life, kamu kasih pintu yang terbuka untuk persatuan jiwa itu ada, itu sudah beda banget rasanya. Karena seks itu mengikat, gimana pun itu mengikat. Anggapannya gini, kamu punya satu berlian indah banget, dan itu satu-satunya buat kamu. Saat kamu mau jual, kamu tahu suatu saat aku harus jual berlian ini. Kamu jual, kamu cari tahu dong pasarannya harga berapa, ya gak sih? Oh pasarannya harganya 100 juta nih. Kamu udah tahu nih pasaran harganya 100 juta, dan kamu tawarin ke seorang dengan cuma harga 1 juta, dan yang pasti orang itu akan ambil kesempatan ini, chance ini. Oke, aku ambil. Menurut kamu itu smart or stupid? Kamu tentuin sendiri. Anggap aja berlian ini adalah hubungan seks kamu. Gak cuma cewek, cowok pun juga beda mekanisme, kemauan cowok sama kemauan cewek, tapi prinsipnya sama, persatuan jiwa. Dan aku berharap be smart in every decision you have. Pikirin lagi, apapun itu. Kalau kamu udah terlanjur ada di hubungan yang belum nikah dan sudah melibatkan aktivitas seksual, aku cuma bisa saranin satu hal, pikirin lagi, apakah good buat kamu. I mean good itu bukan cuma aktivitasnya doang, tapi keseluruhan. Apakah kalian harus sembunyi-sembunyi? Apakah kalian ada sukacita gitu? Apakah itu cuma nafsu doang? Ataukah itu menjadi berkat buat hubungan kalian? Adakah saling kepercayaan setelah itu? Atau adakah saling menyesal? Kalau kamu enjoy hubungan kamu dengan cara seperti ini, oke gitu, ya udah, what can I do? Tapi kalau kamu gak enjoy, kamu tahu it's so wrong, but I cannot keluar dari lingkaran ini, dari ikatan ini. Aku cuma mau bilang satu hal sama kamu, you can do it, you can do it. That's all I can say. Kalau ada suara-suara yang bilang, udahlah gak usah, udah terlanjur, udah basah,
nyemplung aja sekalian. No, you can still make it. Bangun, keringin bajumu, move on. Kolam renang gak cuma satu doang. Buat cewek-cewek, cari cowok yang mau tanggung jawab, cari cowok yang punya komitmen, cari cowok yang rela mati buat kamu, baru kamu bisa kasih berlian kamu. Buat cowok juga gitu, cari cewek yang mau hidup semati sama kamu, cari cewek yang mau jadikan kamu tuh bener-bener cowok gitu, cari cewek yang bertanggung jawab juga, yang mau gandeng tanganmu kemanapun kamu pergi, yang mau support kamu. Bukan cewek yang kejar uang doang, bukan cewek yang cuma kejar seks doang. Ada juga loh, enggak cuma memuasin nafsu doang. Karena itu tuh merembetnya kemana-mana. Kalau orang nggak bisa ngendalin nafsu, pasti dia juga susah ngendalin waktu, susah ngendalin hati, susah ngendalin amarah. Itu tuh semua jadi satu. Makanya penting, pengendalian diri itu penting. Tahu gimana cara marah, tahu gimana sedih, tahu gimana cara bangkit. Itu penting banget. Cowok-cowok, jangan sembarangan kasih berlian. Okay? I know how it tastes. Aku tahu gimana rasanya. Aku dulu juga struggle. Buat aku tahu it's so wrong, but I cannot get out. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Aku udah berusaha, tetap aja aku harus sakit hati berkali-kali karena aku punya penyakit yang jelek banget sama hubungan. Enfah, tinggalin aja. Jadi seperti hantu, tato ngilang. It's so hard buat dia, buat aku berdosa banget sama Tuhan dan sama wanita-wanita itu. Learn from me, don't do it. Jangan ulang kesalahan aku. Okay, thank you for listening guys. I'm so proud of you. Aku bangga banget punya pendengar-pendengar yang luar biasa kayak kamu. Aku juga senang podcast ini berjalan wow banget. Banyak yang dengerin, downloadnya juga banyak, rutin setiap kali episode juga ada yang download. Aku ngerasa bahwa I like it to share my pengetahuan, my knowledge. Atau kalau aku boleh bilang, kalau engkau izinkan aku untuk ngomong, my wisdom. I love it. Aku suka share sama orang. Aku suka bertukar pikiran sama orang. Bahkan tema ini juga keluar karena aku ngobrol sama satu temen. Respect yourself, love yourself. Karena dengan love yourself, kamu bisa love others. Dengan respect yourself, kamu bisa respect others. Jadi beda di generasi kita ini yang sangat mudah untuk membuli, yang sangat dekat sama pornografi, yang udah gak harus berjuang dengan peperangan fisikal lagi, yang mungkin agak lebay, agak manja, apa-apa ngeluh. Yuk, kita jadi pembeda yuk. Di generasi kita ini, kamu sama aku bro, kita bisa kok. Kita bisa jadi sukacita, jadi contoh buat yang lain. Kita pakai kacamata yang beda yuk. Kita mau belajar untuk lihat dunia ini dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan love. Tahu gak sih? Alam ini diciptakan buat kita manusia. Kita diperintahin untuk mengelola, bukan mengeksploitasi. Kita itu pengelola. Mungkin udah amburadul lah, banyak sampah, banyak apa. Yuk, kita lakukan aja bagian kita yang kita tahu. Kamu taunya apa? Ngurangi sampah, ya udah. Aku taunya apa? Ngurangi sampah, ya udah, dikit-dikit. Atau mungkin yang paling simpel juga dengan nggak buang sampah sembarangan. Itu juga sangat berdampak besar banget. Oke, jadinya kemana-mana. Aku mau tutup podcast ini dengan satu quote. Sebelum itu, kalau kamu punya kritik saran, please jangan ragu untuk kasih email aku di tius@env-blog.com. Aku juga pasti tulis di show note di bawah. Please follow podcast ini, komen, kasih rating yang bagus kalau aku boleh minta, supaya podcast ini juga bisa meraih lebih banyak orang lagi dan semakin banyak orang diberkati. Kalau ada yang gak suka juga gak apa-apa, gak usah follow, gak usah komentar, just leave it as it is. I'm okay with it. Karena aku tahu banyak orang di luar sana yang butuh referensi-referensi kayak gini. Oke, quotes-nya adalah, besar kecilnya pesta pernikahan tidak menentukan kualitas pernikahan di masa depan. Thank you for listening me and never forget that you are very blessed. Bye-bye.